Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah memberi nama senyawa anorganik. Kimia kelas 10 SMA semester 2. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu, yaitu membedakan senyawa reaksi redoks dan bukan redoks. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Pembahasan soal tata nama senyawa anorganik. Apa nama senyawa Na2S? Na2S, kalau kita lihat, Na adalah logam, namanya natrium, termasuk di dalam SPU golongan 1A. Golongan 1A mempunyai bilangan oksidasi satu jenis, atau semua golongan utama memiliki bilangan oksidasi satu jenis. S adalah non-logam, namanya sulfur, termasuk golongan 6A. Na2S karena terdiri dari logam dan non-logam, terdiri dari dua unsur, dinamakan senyawa biner, terdiri dua atom. Penamaan senyawa biner mengikuti pola nama logam disebut lebih dahulu, kemudian nama non-logam ditambah akhiran ida. Sehingga Na2S namanya Na itu dari kata natrium, S itu sulfur ditambah ida. Sehingga namanya menjadi natrium sulfida. Lanjut. Apa nama senyawa CuBr2? CuBr2. Cu adalah logam. Namanya tembaga atau kuprum. Bilangan oksidasi Cu adalah positif 2 pada senyawa CuBr2. Termasuk golongan transisi. Semua golongan transisi umumnya memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Br termasuk non-logam, namanya brom. Br termasuk golongan 7A. CuBr2 termasuk kategori senyawa biner karena terdiri dari dua atom. Karena senyawa biner, maka polanya nama logam ditambah bilangan oksidasi logamnya, karena bilangan oksidasinya lebih dari satu, golongan transisi logamnya. Nama non-logam ditambah akhiran ida. CuBr2 namanya Cu adalah tembaga, bilangan oksidasi Cu adalah positif 2, kita tulis angka Romawi, Br adalah brom ditambah akhiran ida, sehingga namanya tembaga 2 bromida. Perhatikan perbedaan antara Na2S dan CuBr2. Sama-sama senyawa biner, tetapi logamnya yang Cu merupakan logam transisi. Biasanya bilangan oksidasinya lebih dari 1. Jika bilangan oksidasinya lebih dari 1, maka bilangan oksidasi diikut sertakan atau ditulis di belakang nama logamnya. Kalau natrium tidak ada, karena dia hanya mempunyai satu bilangan oksidasi, tembaga
bilangan oksidasinya 1 positif dan 2 positif. Nah, ini ditulis. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Apa nama senyawa MgO? MgO. Mg adalah logam. Namanya magnesium. Termasuk golongan 2A. Bilangan oksidasinya 1 jenis. O adalah non-logam. Namanya oksigen. Termasuk golongan 6A. MgO termasuk kategori senyawa biner. Terdiri 2 atom. Maka polanya nama logam, nama non-logam ditambah akhiran ida. MgO namanya, Mg itu adalah magnesium, O adalah oksigen ditambah akhiran ida. Sehingga namanya menjadi magnesium oksida. Lanjut. Apa nama senyawa PbO2? PbO2. Pb termasuk logam. Namanya timbal atau plumbum. Bilangan oksidasi positif 4 dalam senyawa PbO2. Golongan transisi. Kalau golongan transisi, bilangan oksidasinya lebih dari 1 jenis. O adalah non-logam. Namanya oksigen. Golongan 6A. PbO2 termasuk kategori senyawa biner. Terdiri 2 atom. Sehingga polanya di sini nama logam, bilangan oksidasi logam, nama non-logam ditambah ida. Sehingga PbO2 timbal 4, O adalah oksigen ditambah ida. Sehingga namanya timbal 4 oksida. Lanjut. Apa nama senyawa PCl5? PCl5, P adalah non-logam. Namanya fosfor. Termasuk di dalam SPU golongan 6A. Cl termasuk non-logam. Namanya klor. Termasuk golongan 7A. Klor jumlahnya 5. Awalan dalam bahasa Yunani angka 5 adalah penta. PCl5 termasuk senyawa biner. Terdiri 2 atom. Polanya adalah dalam memberikan nama non-logam pertama ditambah awalan jumlah non-logam, kemudian nama non-logam kedua ini awalannya, plus ida. PCl5 namanya P, fosfor. 5 adalah penta. Cl adalah klor ditambah akhiran ida. Penta adalah awalan jumlah non-logam kedua, karena Cl-nya 5. Sehingga namanya fosfor pentaklorida. Lanjut. Apa nama senyawa N2O5? N2O5, N adalah non-logam. Namanya nitrogen. Termasuk golongan 5A. Nitrogen jumlahnya 2. Sehingga awalannya diberi nama di. O adalah non-logam. Namanya oksigen. Golongan 6A. Jumlah oksigen adalah 5. Sehingga awalan dalam bahasa Yunani penta. N2O5 juga termasuk kategori senyawa biner. Karena terdiri 2 atom. Maka pola penamaannya awalan jumlah non-logam, nama non-logam pertama ditambah awalan jumlah non-logam ditambah non-logam kedua ditambah akhiran ida. Sehingga N2O5
namanya di karena jumlah N-nya 2. N itu nitrogen, diberi awalan penta karena jumlah O-nya 5. Kemudian O adalah oksigen, baru ditambah akhiran ida, sehingga namanya dinitrogen pentaoksida. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Apa nama senyawa K3PO4? K3PO4, K adalah logam, namanya kalium, termasuk golongan 1A. Bilangan oksidasinya satu jenis. PO4 termasuk kategori ion poliatomik karena terdiri dari 2 atom, yaitu atom P dan atom O. PO4 3- ini kalau diionisasikan, K3PO4 ini menjadi PO4 3- salah satunya ionnya, namanya fosfat. K3PO4 termasuk kategori senyawa poliatomik karena terdiri dari logam dan ion poliatomik. Kalau senyawa poliatomik namanya mempunyai pola nama logam plus nama ion poliatomik. K3PO4 namanya K itu dari kata kalium, PO4 dari kata fosfat. Lanjut, sehingga namanya kalium fosfat. Apa nama senyawa Cr2SO4 3 kali? Cr2SO4 3 kali. Cr termasuk logam, namanya krom, termasuk golongan transisi. Bilangan oksidasinya lebih dari satu jenis. Krom, jumlah bilangan oksidasi Cr positif 3. SO4 merupakan ion poliatomik. Kalau ini diionisasikan, salah satunya menghasilkan ion SO4 2-, namanya sulfat. Cr2SO4 3 kali termasuk kategori senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik mempunyai pola, nama logam, bilangan oksidasi logam plus nama ion poliatomik. Ini berbeda dengan yang sebelumnya, karena logam yang pertama adalah logam transisi. Kalau yang kalium tadi adalah logam golongan utama. Maka di sini bilangan oksidasi logam harus dicantumkan. Sehingga Cr2SO4 3 kali namanya Cr krom, bilangan oksidasi Cr itu 3. Maka krom 3 SO4 sulfat. Lanjut. Perhatikan perbedaannya. Ini menggunakan bilangan oksidasi ditulis. Kalau kalium tidak ada bilangan oksidasi. Cirinya karena krom termasuk golongan transisi. Kalau kalium golongan utama. Lanjut. Apa nama senyawa MgSO4 7H2O? MgSO4 7H2O, Mg termasuk logam, namanya magnesium, merupakan kation atau ion positif. SO4 merupakan ion poliatomik. Ini kalau diionkan menghasilkan SO4 2- namanya sulfat. SO4 2- namanya anion atau ion negatif. Di dalam rumus kimia ini jumlah H2O-nya adalah 7. Angka 7 kalau dipakai sebagai awalan jumlah 7 dalam bahasa Yunani namanya hepta. Adanya H2O ini, maka senyawanya termasuk kategori karena ada H2O,
termasuk senyawa hidrat. Tata nama dalam senyawa hidrat, nama kation, nama anion, kemudian awalan bahasa Yunani, kemudian diberi kata hidrat. Sehingga MgSO472O namanya, kationnya adalah magnesium, Mg. Anionnya adalah SO4, sulfat. Jumlahnya H2O7, maka awalannya hepta. Diberi akhiran hidrat, sehingga namanya magnesium sulfat heptahidrat. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Untuk latihan, tuliskan nama senyawa di bawah ini. Al2S3, KBr, AlNO3 3 kali, FeCl3, N2O3, MgI2, KMNO4, CuSO4 5H2O, SnCl2 2H2O, HgI2, Ag2CO3, CaF2. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.